Sesampainya di sana, Surya sedikit kaget. Ternyata pendaki itu adalah Rani. Dia sedang duduk selonjoran dengan kain merah yang melilit di lehernya, menambah keanggunan dirinya di mata Surya. Surya pun bertanya, kenapa dia berada di sini sendirian, dan di saat yang bersamaan Ajeng menyubit pinggangku. Surya seakan dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ingin diketahui Rani. "Gak apa-apa mas, aku ngenteni koncoku jek ning ngisor," jawab Rani dengan suara lembutnya. "Gak apa-apa mas, aku nunggu temanku masih di bawah." Lalu Ajeng mengajak Surya untuk kembali melanjutkan perjalanan dengan alasan teman kampusnya sudah menunggu di atas. Saya meminta maaf pada Rani karena tidak bisa menemani menunggu temannya untuk menuruti permintaan Ajeng. Di sisi lain, Surya paham dengan maksud Ajeng yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu tapi tidak di sini. Dengan senang hati, Rani mempersilahkan mereka untuk berjalan terlebih dahulu. Setelah cukup jauh berjalan meninggalkan Rani, barulah Ajeng berkata, "Mas Surya, kenal toh karo bocah kuwi mau?" "Mas Surya, kamu kenal kan dengan anak itu tadi? Lagi kenal mau bengi neng camp, ono apa toh? Baru kenal selama di camp tadi malam, memangnya kenapa?" "Kue mirip bocah sing tak critakne kambe sampean. Dia mirip wanita yang aku ceritakan kepada kamu." "Sing tenan sampean dik?" "Iya mas, kue mirip bocah sing tak diimpeni aku mambengi kuwi lho. Terus bocah yang nggawa selendang abang kaya kuwi sisan," jelas Ajeng kepada Surya. "Iya mas, dia mirip wanita yang ada di dalam mimpiku tadi malam. Dan dia juga membawa selendang merah itu." "Tenan toh? Iku jenenge Rani dik. Bengi aku ngobrol karo bocah kuwi dik." "Yang benar, dia namanya Rani. Semalam aku ngobrol banyak sama dia." "Ya ampun mas, tenanan toh mas?" Mendengar penjelasan dari Ajeng, muncullah sedikit pertanyaan dalam benak Surya tentang sosok Rani. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak sejati Gunung Sumbing. Sesampai di sana, kabut masih menyelimuti seluruh puncak, hingga mereka tidak dapat menikmati pemandangan bagus yang mereka inginkan. Pantas saja, tadi mereka sering menjumpai beberapa pendaki yang sudah turun, mungkin karena keadaan puncak yang seperti ini. Di puncak, Ajeng berkumpul dengan teman kampusnya untuk mengabadikan momen bersamanya. Di saat yang bersamaan, Surya berjalan keliling puncak untuk menikmati suasana yang ada. Lalu dari arah bawah, dia melihat Rani sedang berjalan seorang diri menuju ke puncak. Melihat itu, Surya segera menghampirinya, walaupun harus berjalan sedikit turun. Sesampainya di tempat Rani, dia berkata, "Loh, Mbak Rani, endi konco-koncone sampean?" "Loh, Mbak Rani, kemana teman-teman kamu?" "Ijik ning ngisor mas, tak tinggal. Wes soalnya suwi kok. Masih di bawah mas. Saya tinggal, soalnya lama banget." Lalu Rani terduduk di pinggir jalur, dan Surya pun ikut duduk bersamanya. Dia terus memperhatikan Rani, dan lagi-lagi wajahnya mengeluarkan aura yang bersinar di mata Surya. Dia mengingat-ingat dengan apa yang dikatakan Ajeng tadi. Perhatian Surya ke Rani itu tiba-tiba pecah ketika Rani mengucapkan sesuatu kepada Surya. "Mas, ibuku lagi golek mantu. Moro nang ibu mas, sopo ngerti ibu seneng karo sampean,"
"Mas, ibuku lagi cari menantu. Kamu datang ke ibu, siapa tahu ibu suka dengan kamu." Bergetar rasanya Surya mendengar ucapan itu. Rasanya apa yang diucapkan Rani baru saja itu tidak nyata. Lalu dia menjawab, "Loh, Mbak Rani iki wonge ayu, opo gak duwe calon toh? Loh, Mbak Rani ini kan orangnya cantik, apa tidak punya calon? Soal mantu, ibuku wonge pilah-pilih, Mas. Soal mantu, ibuku orangnya sering pilah-pilih, Mas. Tapi aku dudu wong sugih lho, Mbak. Aku mau ngarep sawah tinggalane bapak. Ora sugih. Sing penting dikarepno ibu. Tapi sing iso tanggung jawab lan gelem manggon sak omah. Bukan kaya yang diinginkan ibu, tapi yang bisa tanggung jawab dan mau tinggal di rumah." Surya yakin kalau Rani ada perasaan dengannya. Karena kalau tidak, dia tidak akan berkata seperti ini kepadanya. Surya pun menanyakan tempat tinggal Rani. Dan kalau ada waktu, dia bersedia datang ke rumahnya. Tapi Rani tidak memberitahu tempat pastinya. Dia hanya mengatakan kalau dia tinggal di sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari lereng Gunung Sumbing. Dan Rani juga berkata, kalau Surya ingin datang, tanyakan nama Rani pada penduduk desa. Maka dia akan tahu di mana tempat tinggal Rani. Surya berpikir, baginya Rani adalah orang yang menjaga baik-baik kepribadiannya. Dan perkataan dari Rani itu, Surya menganggap ini adalah sebuah tantangan. Mengingat umur Surya yang sekarang sudah menginjak 28 tahun, dia berniat untuk datang ke rumahnya nanti setelah pendakian ini. Tidak lama kemudian, terdengar suara Ajeng berteriak dari atas memanggil-manggil Surya untuk mengajaknya turun. Surya pun mengajak Rani untuk ikut ke atas, tapi dia memilih untuk duduk di sini menunggu teman-temannya. Dan Surya tidak ingin memaksanya. Akhirnya, dia berpamitan pada Rani untuk kembali ke atas dan membiarkan Rani tetap di situ. Sesampainya kembali di atas, Ajeng bertanya pada Surya, "Lah opo sampean nang kono, Mas? Ngapain kamu di sana?" "Iku, enek bocah sing ketemu awake dhewe pas munggah kae lho. Ada anak yang ketemu kita pas naik tadi." Kabut masih cukup tebal, menghalangi perjalanan turun mereka. Di tengah-tengah perjalanan turun, tiba-tiba dari belakang, salah satu teman kampusnya Ajeng berteriak memanggil Surya. "Mas Surya, iki Ajeng kena apa, Mas?" "Mas Surya, ini Ajeng kenapa, Mas?" Spontan Surya menoleh ke belakang dan terlihat Ajeng sedang melotot terpaku, menatap ke arah jurang. Dengan sigap Surya mendatangi Ajeng. Beberapa kali dia memanggil-manggil nama Ajeng, tapi tidak ada respon sama sekali. Dia hanya terus melotot ke arah jurang, seperti melihat sesuatu. Surya pun mengarahkan pandangannya ke arah yang dilihat Ajeng, tapi hanya kabut yang dilihat. Lalu Surya menutup kedua mata Ajeng dengan satu tangannya. Tidak lama kemudian Ajeng sadar. Dengan keadaan yang ketakutan, dia menyembunyikan pandangannya di bahunya Surya sambil bilang, "Mas, aku wedi. Mas, aku takut." "Wedi nang opo? Sampean bar ndeleng opo?" "Takut kenapa? Kamu habis melihat apa?" "Moh, ayo cepetan mulai. Aku mau nang kene." "Gak mau. Ayo cepetan pulang. Aku gak mau di sini."
Surya pun mencoba menenangkan Ajeng. Begitupun dengan teman-teman Ajeng lainnya. Setelah cukup tenang, perjalanan turun kembali dilanjutkan. Dan kali ini, Surya menggandeng pundaknya Ajeng di sepanjang perjalanan hingga sampai di area base camp. Niat Surya ingin bertanya kepada Ajeng tentang apa yang dilihatnya tadi. Tapi untuk saat ini, dia memilih menyimpan pertanyaan itu untuk ditanyakan di rumah nanti. Terlihat di area camp sudah sedikit sepi, karena sebagian dari peserta mungkin sudah turun. Surya segera mengemasi barang-barangnya dan membawakan sebagian barang milik Ajeng. Kemudian, turun dengan anggota grupnya yang dari tadi mereka sudah menunggu kedatangan Surya di sini. Setelah barang sudah terkemas rapi, perjalanan turun pun dimulai, masih dengan kondisi yang berkabut. Di perjalanan turun, Surya meminta Ajeng untuk berjalan di depannya. Dan kali ini, Ajeng terlihat sedikit beda. Dia tidak banyak bicara seperti sebelumnya. Melihat Ajeng yang tiba-tiba seperti itu, Surya merasa khawatir. Dia sudah mengira kalau Ajeng habis ditampaki sesuatu hingga membuat dia menjadi seperti ini. Seringkali Surya bertanya tentang kondisi Ajeng, tapi setiap pertanyaan itu Ajeng hanya membalas dengan menggelengkan kepalanya. Di pertengahan antara pos 3 menuju pos 2, tiba-tiba Ajeng menghentikan langkahnya. Ajeng menghentikan langkah kakinya dan pandangannya melotot ke depan. Melihat Ajeng yang seperti itu, Surya bertanya, "Nang apa, Dek? Dang ayo mlaku, bendang tekan ngisor." "Kenapa, Dik? Ayo cepat jalan, biar cepat sampai ke bawah." Tapi Ajeng tetap dengan posisinya tanpa menjawab pertanyaan dari Surya. Surya mengikuti arah pandangan Ajeng, tapi yang terlihat hanya jalan setapak yang mereka lewati. Tidak lama kemudian, tiba-tiba badannya Ajeng lemas hingga akan terjatuh. Tapi beruntung, ada Surya yang dengan sigap meraih badannya Ajeng sebelum dia terjatuh ke tanah. Surya menarik melihat keadaan Ajeng yang tiba-tiba seperti itu. Begitupun teman-teman lainnya. Beberapa kali dia mencoba menyadarkan Ajeng, tapi tidak membuahkan hasil. Ajeng masih dengan kondisi yang lemas dan matanya melotot ke arah depan. Terdengar suara teman-temannya saling bersautan. "Kenapa iku Ajeng? Paling kesurupan. Ojo ngawur nek ngomong." "Kenapa itu Ajeng? Kayaknya kesurupan. Jangan asal bicara." Lalu salah satu teman kampusnya Ajeng mendatangi Surya yang masih menahan badannya Ajeng agar tidak jatuh. Dia berucap kepada Surya, "Mas Surya, Dek muncak mau Ajeng cerita mbek aku. Jarene bocah kuwi diweruhi wong sing kaya sinden. Terus jare sinden iku arep ngajak Ajeng, tapi embuh nang ngendi. Mangkane bocahe cepet-cepet ngajak mudun." "Mas Surya, di puncak tadi Ajeng tadi bilang kepada saya. Katanya dia didatangi orang yang seperti sinden. Terus dia mau diajak tapi nggak tahu kemana. Makanya dia cepat-cepat mengajak turun." Mendengar penjelasan itu, Surya berpikir, "Opo iku sinden sing diceritakno karo aku wingi yo? Apa itu sinden yang dimaksud kemarin ya?" Beberapa saat kemudian, akhirnya Ajeng sadar dengan sendirinya, tapi masih dengan keadaan yang ketakutan. Setelah sadar, itu Surya bertanya pada Ajeng, "Di Ajeng, sampean bar mandengi opo?"
Dek Ajeng, kamu habis melihat apa?" Masih dengan keadaan yang ketakutan, Ajeng bilang, "Rani, Mas. Rani, koncone sampean. Rani temannya kamu." "Neng ndi? Neng ndi ono Rani? Di mana ada Rani?" Ajeng hanya dengan keadaannya yang ketakutan dan tidak menjawab pertanyaan Surya. Mendengar perkataan Ajeng barusan, Surya berpikir, ada apa dengan Rani? Apa yang terjadi sesuatu dengannya? Lalu teman-teman Ajeng mengajak untuk kembali melanjutkan perjalanan dengan tujuan agar segera sampai di base camp. Surya menggandeng pundaknya Ajeng dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan syukurlah, setelah kejadian itu Ajeng tidak ada kendala yang serius hingga sampai di base camp ketika hari sudah menjelang sore. Sesampai di base camp, mereka bertemu dengan Mas Nanang. Melihat keadaan Ajeng yang sepertinya tidak sehat, dia bertanya kepada Surya. Tapi Surya tidak memberitahu kejadian yang sebenarnya pada Mas Nanang. Surya segera berpamitan dengan Mas Nanang, selaku salah satu admin yang dia kenal untuk kembali pulang. Sesampai di kampung halaman, Surya mengantarkan Ajeng ke rumahnya dan lanjut pulang ke rumahnya sendiri. Malam harinya, Surya datang ke rumah Ajeng sekalian mengembalikan barang milik Ajeng yang tadi dibawanya. Malam itu mereka berdua duduk di teras rumah dan Ajeng menjelaskan tentang apa yang sudah dilihatnya selama pendakian itu, termasuk sosok sinden yang menghantuinya sepanjang perjalanan. Ternyata apa yang sudah diceritakan Ajeng itu ada kaitannya dengan Rani dan tabuh gong yang sempat dia dengar, hingga muncullah pertanyaan besar tentang siapa sebenarnya Rani yang dia kenal itu. Surya pun menceritakan semua tentang pertemuannya dengan Rani itu kepada Ajeng, termasuk perkataan Rani kepada Surya tentang ibunya Rani yang sedang mencari menantu. Selama berada di rumah, sosok Rani masih terus menghantui Surya. Hingga beberapa kali dia bermimpi tentang Rani. Rasa penasaran Surya ke Rani semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk datang ke desa tempat tinggal yang pernah Rani katakan. 7 hari setelah pendakian ke Gunung Sumbing waktu itu, Surya pergi ke desa yang terletaknya tidak jauh dari lereng Gunung Sumbing bersamaan dengan Ajeng. Karena Ajeng juga ikut penasaran tentang siapa itu Rani. Sesampai di desa tersebut, mereka bertanya pada beberapa petani yang waktu itu terlihat pulang dari ladang. Tapi di antara petani itu, tidak satu pun yang mengenal nama Rani. Tapi mereka tidak menyerah begitu saja. Beberapa rumah di desa itu mereka datangi untuk menanyakan hal yang sama. Dan ada satu rumah yang penghuninya tahu dengan yang namanya Rani. Datanglah mereka ke rumah Rani, tapi itu bukan Rani yang mereka ingin temui. Lalu ada salah satu seseorang yang menyarankan Surya dan Ajeng untuk menanyakan itu kepada kepala dusun setempat. Akhirnya, mereka pun pergi ke tempat bapak kepala dusun. Sesampainya di sana, ternyata beliau sedang tidak ada di rumah. Jadi terpaksa mereka harus menunggunya sampai beliau pulang. Setelah 30 menit menunggu, akhirnya beliau datang dan mereka dipersilahkan untuk masuk. Di ruang tamu, Surya bertanya dan menceritakan tentang Rani yang dia temui di Gunung Sumbing waktu itu. Mendengar cerita dari Surya, bapak kepala dusun terlihat sedikit kaget.
Lalu beliau mengatakan tentang siapa itu Rani. Rani iku pancen cah wedok kampung kene. Jenenge kuwi yo Maharani. Dene kuwi anak tunggal, bocah ayu tur pinter. Nandak sampean kabeh wong lanang akeh sing pingin ngarepno Rani dadi bojone. Nanging nasibe Rani ngenes. Mergo simboke ora pingin Rani duwe bojo kanthi acak. Kanthi tekane wektu ana wong lanang sing duweni dendam marang Rani. Sak keluargane. Nganti pungkasane dhewekne nggunakake sihir kanggo nyiksa Rani lan keluargane. Nganti pungkasane Rani lan keluargane tilar donya amarga sihir ireng kuwi. Rani itu memang warga kampung sini. Namanya adalah Maharani. Dia anak tunggal. Anaknya cantik dan mahir dalam materi sampai banyak laki-laki yang menginginkan Rani menjadi istrinya. Tapi nasibnya Rani menderita karena ibunya tidak ingin Rani punya suami yang orang-orang biasa. Sampai sesuatu ketika, ada lelaki yang mempunyai dendam pada Rani dan keluarganya. Sampai akhirnya, dia menggunakan ilmu hitam untuk membuat Rani dan keluarganya menderita. Hingga akhirnya, Rani dan keluarganya meninggal dunia karena ilmu hitam tersebut. Mendengar penjelasan dari bapak kepala dusun itu, mereka shock, terutama Surya. Dia merasa antara sedih dan kasihan. Sedih karena ternyata Rani yang dia kenal itu bukan Rani yang sebenarnya. Dan kasihan karena mendengar nasib Rani yang seperti itu. Jadi kesimpulannya, Rani itu mempunyai nama Maharani. Dia orangnya cantik dan pandai menari. Sampai-sampai banyak pria yang menginginkan Maharani sebagai istrinya. Tapi ibunya Maharani tidak ingin dia mempunyai suami orang biasa. Dalam artian, yang diinginkan ibunya itu adalah laki-laki yang bisa memahami keadaan keluarganya. Karena Maharani adalah putri satu-satunya yang hanya tinggal bersama ibunya. Tapi nasib berkata lain, ketika ada seseorang yang mempunyai dendam dan sengaja menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai Rani dan ibunya.